bersama kami tim Selonong Boy. Kali ini tim Selonong Boy ditemani oleh Jamia Wirid Arifahiyah, asuhan Yayasan Bumi Ajeg Nusantara yang biasa disingkat Yaban, dari Bangkir, Kabupaten Indramayu. Kami saat ini berada di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Siapa yang tak mengenal sosok Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan nama Prabu Siliwangi? Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1480 hingga 1521 Masehi silam. Namanya yang begitu besar membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi bakal diburu oleh banyak orang, termasuk petilasan atau tempat peristirahatannya. Seperti petilasan yang berada di objek wisata Prabu Siliwangi di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini. Petilasan Prabu Siliwangi ini selalu ramai didatangi banyak orang yang berasal dari berbagai daerah. Mereka yang datang ke sini biasanya berkunjung untuk berziarah dan melihat secara langsung tempat istirahat Prabu Siliwangi. Salah satu juru kunci petilasan Prabu Siliwangi menjelaskan petilasan tersebut dibangun oleh Ciungwanara untuk dijadikan tempat beristirahat sang Raja Pajajaran. Di lereng Gunung Ciremai sebelah utara dibangun hutan tutupan dan pondok sebagai tempat tepi tapa berata dan peristirahatan raja oleh Ciungwanara. Tempat itu diberi nama Pesanggerahan Prabu Siliwangi, tutur sang kuncen tersebut. Konon katanya lokasi ini juga merupakan tempat hilangnya Prabu Siliwangi yang hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana lokasi persis Prabu Siliwangi dimakamkan. Selain petilasan, kata kuncen, di sekitar lokasi juga terdapat dua mata air yang konon airnya tidak pernah berhenti mengalir. Dua mata air itu ialah Sanghyang Telaga Pancuran dan Sanghyang Telaga Emas. Dilengkapi juga dengan pemandian yang airnya keluar dari perut bumi terus-menerus mengalir tanpa henti. Diberi nama mata air Sanghyang Telaga Pancuran dan Sanghyang Telaga Emas. Meski lokasi petilasan Prabu Siliwangi ini memiliki kesan mistis, namun udara sejuk khas pegunungan sangat terasa saat berada di objek wisata Prabu Siliwangi ini. Itu karena di lokasi ini juga terdapat hutan lindung seluas kurang lebih 3 hektar. Kemudian ada juga dua situs, yakni situs Cipadung dan situs Cikahuripan, yang semakin membuat kawasan ini terasa sejuk saat dikunjungi. Untuk bisa menuju lokasi objek wisata Prabu Siliwangi, pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan jarak 21 km dari pusat kota Majalengka. Sementara untuk harga tiket masuknya tergolong sangat murah meriah. Pengunjung hanya dikenakan biaya 15.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Ini adalah pancoran
Mas atau pancoran bidadari. Konon di sini adalah tempat di mana Sang Prabu bertemu dengan para bidadari. Di tempat ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang mandi di sini, khususnya para wanita. Biasanya menurut Pak Kuncen, yang mandi di sini itu menggunakan kain sarung atau kain putih yang sudah disediakan oleh Bapak Kuncen sendiri. Dan biasanya mereka yang mandi di sini itu memiliki hajat, ingin segera dapat jodoh atau ingin dapat pengasihan atau asihan. Dan pancoran yang ini adalah pancoran Kahuripan atau pancoran Arjuna. Sangyang Telaga Emas atau Sangyang Telaga Pancoran. Di sini tuh setu yang menawarkan keindahan dan kesejukan. Di sini juga biasanya para wisatawan mandi, bersukaria, bersukacita dengan ditemani beberapa jenis ikan, yaitu ikan dewa, ikan nila atau ikan mujair, dan ikan emas. Tempat terakhir yang tim Slonong Boy datangi ini adalah tempat berkumpulnya para raja atau tempat diskusi para raja ataupun tempat Raja Pajajaran berdiskusi dengan jajarannya. Biasanya para pengunjung atau peziarah bertawasul di sini. Sampai di sini perjalanan dari tim Slonong Boy kali ini di situs ini. Agar channel kami berkembang, mohon sekiranya untuk like, subscribe, dan share video kami ke teman-teman Anda karena subscribe itu gratis. Satu lagi, masukan untuk para wisatawan atau yang hendak ingin berkunjung ke tempat wisata ini, waspada pada saudara kita yang berekor yang berjenis kera ini, karena kera-kera yang jinak ini biasanya akan mengambil makanan-makanan yang kita bawa saat kita lengah. Tetap waspada. Tapi lucu juga sih,
Sekian dan terima kasih.